Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat-sahabatku, para bapak tani yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas kita. Mudah-mudahan saya doakan para sahabat-sahabatku, para bapak tani dan semuanya diberi kesehatan, keselamatan, juga sukses dalam melakukan usaha dan tercapai akan apa yang menjadi tujuannya. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, para bapak tani yang saya hormati, kali ini saya mau menayangkan video tentang hortikultural episode yang ketiga. Namun sebelumnya saya mau menjelaskan mengapa saya membuat video semacam ini, yaitu tanaman yang bermacam-macam. Dalam satu bedeng ada 4 tanaman. Itu punya tujuan apa? Pak Mukhid itu punya tujuan apakah kok membuat begini, kok tidak sesuai, tidak sama dengan orang yang melakukan tanaman tumpang sari seperti yang orang-orang lakukan. Sahabat-sahabatku yang saya cintai dan para bapak tani, saya melakukan ini adalah eksperimen. Sudah 2 tahun saya lakukan untuk uji coba dan hasilnya pun sudah memuaskan, sehingga saya berani memberikan kepada para bapak-bapak sahabatku semuanya, yang tujuannya adalah pertanian di era tahun 2020 sampai 2100. Mengapa demikian? Karena era 2020 sampai 2100 itu lahan pertanian akan semakin sempit dan sempit, dibikin perumahan, dibikin kos-kosan, dibikin hotel-hotel dan sebagainya, pertokoan. Nah, tanah pertanian media untuk tanam, cocok tanam itu sempit sekali. Maka saya berpikir bagaimana seorang petani yang lahannya sempit bisa menghasilkan, bisa menunjang penghasilannya sesuai atau bisa hendaklah sama dengan orang-orang yang lain atau lebih di atasnya daripada profesi-profesi yang lain. Jangan jadikanlah petani sebagai pekerjaan sampingan. Jadikanlah petani adalah suatu profesi yang betul-betul menjanjikan kepada diri kita, keluarga kita, dan orang banyak. Sahabat-sahabatku yang setia dan yang saya hormati, jadi bukan untuk saya sendiri, yang sebenarnya ya untuk saya sendiri karena saya nggak punya lahan juga. Coba 1/4 hektar itu bagaimana bisa seolah-olah 1/4 hektar luas tanah yang saya kerjakan dengan 1/8 hektar, nggak ada setengah hektar, nggak ada setengah hektar, kurang 1/8 hektar itu. Bagaimana tanah segitu saya bisa menggarap seperti penghasilan atau lebih di atasnya daripada lahan seluas 1,5 hektar. Itu, saya berpikir akhirnya menemukanlah ini tata cara yang semacam ini yang saya sebarluaskan. Mudah-mudahan bisa efektif, bisa membantu para bapak-bapak tani dan sahabat-sahabatku yang mau berkarya untuk lebih maju lagi. Itulah alasannya. Jadi ini adalah pertanian yang saya rancang, pertanian yang saya kelola, pertanian yang saya bikin semacam ini adalah untuk menanggulangi era tahun 2020 sampai tahun 2100. Kecuali kalau kita tuh ada di Kalimantan ataupun Sulawesi yang masih lahannya luas. Nah, sedangkan di Papua yang bagian kota Sentani saja lahan pun sudah sempit. Sudah dibangun kemajuan luar biasa. Kemajuan yang sangat pesat. 10 tahun yang dulunya hutan, saya datang di sini hutan,
sekitar 14 tahun. Sekarang sudah menjadi kota besar, banyak hotel-hotel, banyak ruko-ruko, rumah-rumah tingkat. Itulah banyak kos-kosan yang dibangun dan dibangun, maka timbullah inisiatif untuk berpikir ke arah sana. Sahabat-sahabatku yang saya hormati, mudah-mudahan ide saya ini bisa membantu meringankan beban orang banyak. Sahabat-sahabatku yang saya cintai, nah itulah alasan mengapa saya membuat pertanian yang semacam ini. Dari Bapak Ahmad Fahrudin Soleh bertanya, itu yang dimaksud tumpang sari itu intinya itu yang mana? Yang jelas intinya adalah cabai. Setelah cabai tanam, kita tanami kangkung. Setelah cabai kangkung dicabut, cabai belum besar ya masih bisa ditanami, tanami lagi bayam. Kok belum besar lagi, tanami kangkung lagi. Kok masih bisa ditanami lagi, tanami lagi. Terakhir ini, setelah itu sudah tidak bisa ditanami lagi cabainya karena sudah besar. Jadi yang terakhir adalah 4 macam. Yang 2 macam, 3 macam. Tumpang sarinya 3 macam. Yang intinya cabainya tadi 4 macam tanaman tumpang sari. Itu. Jadi yang 20 hari lagi, 18 hari lagi, 15 hari lagi tanaman bayam merah atau bayam goreng itu sudah panen. Jadi masih kosong. Nah ini sekitar kacang panjangnya 40 hari, 35 hari panen. Sekitar 2,5 bulan habis. Nah, setelah itu tinggal ngerawat cabenya sama kunyit, itu hanya sebatas pengobatan secara organik terhadap pupuk, tapi juga menghasilkan, belakangnya menghasilkan daun dan menghasilkan buahnya itu, yaitu kunyitnya itu 12.000 per kilo. Adapun pelindung nukelor ini juga menghasilkan, tidak mengganggu, bahkan malah mempercepat pertumbuhan karena kejar-kejaran untuk mengambil sinar matahari mulai jam 7 sampai jam 9. Nah, maka dia kejar-kejaran, akhirnya cabainya bisa tinggi. Nah, semacam ini. Nah, coba bandingkan cabai yang sebelah sini dengan cabai yang sebelah sini yang tidak ada pelindung, kan sudah lain, kan tinggian yang sini, padahal sama-sama. Itulah bukti nyata. Sahabat-sahabatku yang saya cintai, ini komen yang selalu hadir setia kepada saya, yaitu Mbak Cantik dari Taiwan. Halo Mbak Cantik ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan Mbak Cantik beserta teman-teman yang kerja di sana yang diberi kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan apa ya aktivitas yang dijalankan selalu tidak ada kendala apa-apa. Sehat selalu, sukses untuk Mbak Cantik bersama kawan-kawan. Yang kedua adalah Mas Andi, juga dari Taiwan, yang kerja di perusahaan elektro. Nah, beserta kawan-kawan yang satu asrama di sana, yaitu ada asal dari Pasuruan. Nah, selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, waktunya istirahat. Jadi jangan sia-siakan waktu. Nah, ingat, kesehatan harus dijaga. Kalau kesehatannya sudah tidak teratur, maka pekerjaannya pun akan terkendala, terjangkitlah suatu macam penyakit. Itu harus antisipasi. Jagalah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Terima kasih, salam sukses untuk Mas Andi beserta kawan-kawan yang satu asrama dari Pasuruan. Selanjutnya dari Bapak Amir, apa yang menjelaskan Bapak Amir, yaitu tanya fungsi ZA. ZA itu untuk segala tanaman hortikultural. Seperti cabai bisa, dari ketimun bisa ditanamkan
di sawi bisa, di bayam bisa, di kangkung bisa, dan sebagainya, masih banyak lagi. Tapi caranya itu harus dicairkan, yaitu ditaruh di satu timba atau gembor, atau gembor itu atau timba, dicampurkan dalam satu timba, dikasih kalau masih 10 hari itu dikasih 1 gelas saja satu gembornya. Kalau sudah mencapai 20 hari atau 15 hari bisa 2 gelas. 2 gelas itu dikasihkan, diaduk, disiramkan. Kalau disebarkan biasanya kan terlalu lembut, terlalu kecil kristalnya, akhirnya nempel ke daun, sehingga kalau tidak disiram akan terjadi pembakaran. Nah, makasih Mas Amir, sudah saya jawab semuanya. Untuk tanam semangka, tanam melon juga bisa itu ZA, untuk aturannya begitu. Ada komen daripada Bapak Nurida. Bapak Nurida tanya, Pak Muhid, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Muhid? Nah, tanaman saya itu layu-layu, Pak. Tanaman cabai saya itu mati-mati. Itu apa solusinya Pak Muhid? Cara penanggulannya apa sebabnya kok bisa layu mati, itu bagaimana? Lah, saya jelaskan Pak Nur, Pak Nuruddin, Pak Nurida. Saya jelaskan. Yang pertama adalah penanaman. Penanaman harus kontrol. Jangan sampai bibit yang ditanam itu luka, batangnya itu luka. Biasanya kalau ditanam, kalau sudah besar setinggi 50 meter atau 40 meter, biasanya itu terkena jamur, akhirnya mati. Yang pertama, kontrol bibit. Yang kedua adalah masalah di bawah jangan sampai terlalu lembab, terus akhirnya timbullah jamur, sehingga terjadilah pembusukan di dalam akar. Waktu panas itu belum terjadi layu, setelah ada hujan akhirnya jamurnya mengembang, matilah cabai Bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga masih ada lagi, yang ketiga itu adalah apabila akar itu luka, baik dari cabutan rumput atau kena apa, itu pokoknya luka dalam bagian akar. Terus nanti kena hujan, timbullah suatu jamur itu tadi, maka terjadilah mati dan layu. Setelah ada hujan terus panas, terus hujan lagi nereceh, selagi panas lagi, matilah. Itu namanya tanaman cabai. Nah, untuk solusinya, untuk pengobatan daripada yang luka yang ada di dalam, ya tanam itu tadi, yang tanam kunyit yang saya tayangkan di video episode yang kedua itu saya tanami kunyit, yaitu mengatasi hal-hal semacam itu. Seandainya ada jamur itu, kunyitnya itu bisa berfungsi, bekerja untuk membasmi jamur-jamur tersebut. Alasannya di situ. Jadi sehingga tidak terjadilah kematian, penyakit keriting daun, penyakit cacar buah, penyakit berontok, atau penyakit paten, atau penyakit layu ujungnya itu secara teori saya yang sudah saya praktekkan. Entah kalau saudara-saudara praktek masih terjadi, ya nggak tahu, kemungkinan teknisnya mungkin belum persis atau belum paham. Itu sudah dari Tumpang Sari sudah jawab, sudah jawab semua. Begitulah para sahabat-sahabatku semuanya yang ada di Facebook, yang ada di Messenger, yang ada di YouTube, yang komen-komen, yang menjadi pelanggan setia saya. Ya, saya doakan mudah-mudahan apa saja yang Anda lakukan, aktivitas apa saja yang Anda jalankan, mudah-mudahan Anda semuanya diberi kesehatan, kesempatan, dan usaha Anda diberi kesuksesan, rezeki yang melimpah, berkah, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, selanjutnya saya lanjutkan episode yang ketiga. Ini adalah penimbunan kangkung serta penanaman kacang panjang. Kalau ada waktu nanti dilanjutkan tata cara penyemprotan, umur berapakah penyemprotan dilakukan. Nah, apakah harus
sekian lah, nanti saya jelaskan. Jadi penyemprotan yang inti adalah penyemprotan setelah umur 1 minggu kita antisipasi. Jadi obatnya sedikit saja antisipasi. Nah, kalau sudah umur 15 atau umur 10 itu memang seolah-olah wajib itu disemprot, karena untuk pertumbuhannya itu tadi. Nah, masalah penyemprotan jadi 10 sampai 15 hari jangka waktunya nyemprot. Adapun jangka waktu pupuk kandang dan urea, pupuk kandang itu jangka waktu mulai tanam, 1 hari tanam atau 1 hari tabur bibit dikasih pupuk kandang sampai batas 1 minggu, 10 hari, 15 hari pakai penyemprotan organik bisa. Masalah penyemprotan itu ditanya, Pak mungkin Pak, kalau disemprot itu apa termasuk organik? Nah, tergantung Pak. Apabila semprot itu adalah media untuk alat saja untuk nyemprot. Jadi untuk nyemprot. Jadi organik dan tidaknya tergantung apa yang mau disuplai ke tanaman itu. Kalau suplainya itu tanaman itu organik, maka terjadilah yang namanya tanaman organik. Tapi kalau yang disuplai kimia, maka terjadilah tanaman kimia. Kalau disuplai dengan organik dengan kimia, hanya sebatas memperkecil bahaya yang ada di tanaman itu tadi, karena masih ada kimianya itu saja, tapi enggak terlalu bahaya seperti yang langsung kimia melulu, itu maksudnya di situ. Tapi yang saya berikan sesuai dengan komen yang ada. Demikianlah, mari kita praktekkan bersama-sama. Semoga apa yang saya praktekkan saudara-saudaraku paham. Sinilah saudara-saudaraku, nah ini mau melakukan penimbunan, melanjutkan seperti yang ada di video yang episode yang kedua. Itu kan ada penimbunan juga lah, maka saya praktekkan di sini. Mungkin biar video itu kelihatan sambung, jadi tidak masing-masing. Karena yang kemarin itu malah masalah kendala internet. Nah, kita upload, kita syuting di situ, ternyata internetnya ada gangguan. Setelah selesai kita timbun bibit kangkung biar tidak kelihatan, maka selanjutnya penanaman kacang panjang.
Setelah proses penanaman kacang panjang selesai, yaitu dilanjutkan dengan pemupukan dengan pupuk kandang. Jadi langsung kangkung ditabur, kacang panjang ditanam, selesai baru pupuk kandang ditaburkan ke atasnya. Maulan, kami ikut syuting. Nek wong iki kontene dhisik nek wong iki kontene abang. Demikianlah tadi sahabat-sahabatku prosesi penanaman, yaitu tumpang sari. Ini cabenya yang 2,5 bulan sudah semacam begini. Nah, ini sudah saya tanami tadi, saya perlihatkan tanam kacang panjang dengan tanam kangkung. Nah, untuk proses selanjutnya sekitar antara 10 sampai 15 hari tayangan yang barusan kita laksanakan episode 1, 2, 3 akan kami tayangkan bagaimanakah hasil pertumbuhan atau hasil tanam padi mukhid selama 1 sampai 15 hari.
Sahabat-sahabatku yang saya cintai, nah, ini sebenarnya mau saya lanjutkan dengan itu penyemprotan dengan jangka waktu, karena masih ada tamu. Itu ada tamu yang menunggu, entah dari mana saya juga tidak tahu, karena anak-anak saya sudah memanggil saya untuk pulang. Maka saya akan cukupi sekian. Kurang lebihnya billahi taufik wal hidayah waridho wal iyana ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.